Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawalan? Kan kita sekarang lagi ada di kota Banjarmasin, kota seribu sungai galarnya. Hari ini kita mau ke makam Sultan Suryansah. Letak makam Sultan Suryansah itu ada di Jalan Guin Utara, masuk di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi di makam Sultan Suryansah itu, pemakamannya itu tidak hanya beliau yang dimakamkan, tapi juga ada pemangku atau tokoh-tokoh kerajaan Banjar yang juga dimakamkan di situ, semacam seperti komplek pemakaman. Oke, seperti apa komplek pemakaman Sultan Suryansah itu? So, tonton terus ya video ini. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, subscribe dulu ya channelnya ini, klik tanda loncengnya kalau ingin terus update channel Kawalan Abi Arif. Yang suka dengan videonya silahkan like, yang mau komen atau mau bertanya silahkan komen saja. So, pasti tolong dibantu di share ya, terima kasih. Nah, siapa gerang Sultan Suryansah itu? Sultan Suryansah itu Raja Banjar pertama. Beliau juga Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, dan beliau itu memerintah di tahun 1520 sampai dengan 1540 Masehi. Nah, Sultan Suryansah ini juga memiliki gelar yaitu Pangeran Samudra. Nama lahirnya Sultan Suryansah itu adalah Raden Samudra. Kemudian beliau itu diangkat menjadi raja di Banjarmasin oleh para patih di hilir Sungai Barito. Kemudian ia memakai gelar yang lebih tinggi yaitu Pangeran Samudra. Tuh kisahnya. Hendak tahu kisah selanjutnya? Dengarkanlah. Sultan Suryansah berasal dari keturunan raja-raja kerajaan negara Daha. Beliau merupakan putra dari Putri Galuh Beranak atau Ratu Intansari, yaitu merupakan putri dari Maharaja Sukarama dari kerajaan negara Daha. Sedangkan bapaknya adalah Raden Mantri Alu, yaitu keponakan dari Maharaja Sukarama sendiri. Kerajaan negara Daha sendiri itu merupakan kerajaan Hindu yang pernah berdiri di Kalimantan Selatan. Kerajaan negara Daha merupakan pendahulu Kesultanan Banjar. Nah, adapun pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Daha ini sendiri itu berada di Muara Hulak atau dikenal sebagai Kota Nagara. Nah, sekarang namanya Kecamatan Daha Selatan yang ada di Hulu Sungai Selatan. Jadi kerajaan negara Daha itu jauh juga dari sini. Dia itu masuk di Hulu Sungai Selatan, atau mungkin kalau kita kenal itu daerah Kandangan. Tapi ini di negaranya. Ada nama kotanya, Kota Nagara namanya. Nah, lanjut lagi kisahnya lah. Jadi ceritanya kemunculan kerajaan Banjar ini tidak terlepas dari persengketaan di keluarga kerajaan sendiri, yang mana pada saat Maharaja Sukarama itu menjelang akhir kekuasaannya mewasiatkan tahta kekuasaan negara Daha itu kepada cucunya, yaitu Raden Samudra. Namun di dalam keluarga kerajaan sendiri itu ada pertentangan. Jadi pada saat Maharaja Sukarama wafat, maka terjadilah perebutan kekuasaan dari pewaris tadi, yaitu Raden Samudra. Itu direbut tahta kekuasaannya, sehingga Raden Samudra melarikan diri dan bersembunyi ke daerah hilir Sungai Barito, dan kemudian dilindungi oleh kelompok orang-orang Melayu yang telah menempati wilayah tersebut. Nah, kampung orang Melayu itu disebut Kampung Oloh Masih, yang artinya kampung orang Melayu.
pimpinannya yaitu Patih Masih. Nah, lama-kelamaan kampung ini itu berkembang menjadi kota, yaitu kota Banjarmasih. Nah, dikarenakan ramainya perdagangan yang ada di tempat ini dan mulai banyaknya pedagang yang menetap di sini. Nah, setelah beberapa lama itu Raden Samudra mendapat pengakuan formal oleh komunitas Melayu tersebut, yang mana Raden Samudra itu diangkat menjadi raja di Banjarmasih oleh para patih yang ada di hilir Sungai Barito. Nah, dari sinilah menjadi titik balik perjuangan Raden Samudra untuk merebut kembali kerajaan negara Daha. Nah, jadi itu sekilas kisahnya tentang Sultan Suryansah. Jadi ini ulun percepat aja lah videonya biarlah sampai. Slow dulu. Nah, jadi di sebelah kanan ulun ini ada Masjid Sultan Suryansah yang dibangun oleh Sultan Suryansah sendiri. Nah, nanti kita mampir ke sini ya. Tapi sebelumnya kita ke makamnya Sultan Suryansah dulu, oke? Nah, kita percepat lagi ya videonya. Nah, kita sudah sampai di komplek pemakaman Sultan Suryansah. Nah, makam Sultan Suryansah sendiri itu berada di sebelah kiri kita. Nah, kita lagi ada di kompleks pemakaman Sultan Suryansah. Nah, ini makam Sultan Suryansah, raja pertama 1526 sampai 1545 atau 46. Nah, di sebelah makam Sultan Suryansah sendiri ada makam Ratu Sultan Suryansah. Jadi sampai dengan saat ini makam Sultan Suryansah ini masih ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berziarah. Nah, jadi pada makam Sultan Suryansah dan ratunya ini terdapat pagar yang mengelilingi makam. Nah, adapun pagarnya ini kira-kira berukuran panjang sekitar 6,4 meter dengan lebar sekitar 3,6 meter dan tinggi sekitar 2,35 meter. Nah, pagar ini terbuat dari beton besi dan kayu ulin dengan berhiaskan motif floralistik. Nah, makam nisan ini terbuat dari kayu dengan tinggi 0,4 meter dan tidak memiliki jirat. Nah, ini susunan makam-makam yang ada di komplek pemakaman Sultan Suryansah. Nah, jadi ada makam siapa saja.
Coba kita lihat. Nah, ini keterangannya. Satu, anak seorang Cina. Yang nomor dua, hulu balang kerajaan. Yang ketiga, Pangeran Muhammad. Yang keempat, Pangeran Ahmad. Yang kelima, Syed Muhammad. Yang keenam, Gusti Muhammad Arsyad. Yang ketujuh, Syekh Haji Abdul Malik. Nah, ini makam seorang anak Cina. Jadi pada permulaan di abad ke-18 ada seorang Tionghoa datang berdagang ke Banjarmasin. Nah, dia berdiam di daerah Kuin Cerucuk dan masuk Islam sebagai mualaf. Pada saat anaknya bermain-main di tepi sungai dan terbawa arus sampai ke ujung panti. Nah, atas mufakat ketua di daerah Kuin, jenazah anak tersebut dimakamkan di dalam komplek makam Sultan Suryansah. Nah, ini makam Pangeran Adipati Antakusuma atau hulu balang kerajaan. Senopati Antakusuma ini sendiri adalah cucu dari Sultan Suryansah. Beliau merupakan seorang panglima perang yang ada di kerajaan Banjar. Beliau wafat pada awal abad ke-16. Selanjutnya ada makam Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad ini adalah adik kandung dari Pangeran Ahmad yang juga merupakan senopati keraton pada masa Sultan Hidayatullah I. Beliau wafat pada tahun 1645. Ini makam Pangeran Ahmad. Pangeran Ahmad merupakan seorang senopati kerajaan Banjar pada masa Sultan Rahmatullah, yang mana beliau diberi tugas sebagai punggawa dan pengatur hulu balang jaga. Beliau wafat pada tahun 1630. Nah, ini makam Syed Muhammad. Syed Muhammad atau Syed Ahmad Idrus itu merupakan seorang ulama dari Mekah yang datang ke kerajaan Banjar bersama-sama dengan Haji Batu atau Syekh Abdul Malik. Beliau menyampaikan syiar-syiar Islam dan berdakwah. Beliau wafat pada tahun 1681. Gusti Muhammad Arsyad ini merupakan putra dari Pangeran Muhammad Said. Ia meneruskan perjuangan kakeknya, yaitu Pangeran Antasari, dalam hal melawan penjajahan Belanda. Beliau diasingkan ke Cianjur, namun setelah meletus Perang Dunia dipulangkan ke Banjarmasin dan wafat pada tahun 1938. Nah, ini makam Syekh Abdul Malik atau Haji Batu, merupakan seorang ulama besar di kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Sultan Rahmatullah. Beliau wafat pada tahun 1640. Nah, itu tadi susunan makam-makam yang kita lihat di depan. Nah, sekarang kita coba ke arah sebelah kanan. Ada makam siapa aja ini? Nah, ini ada makam seorang syarifah. Terus, nah ini makam Sultan Hidayatullah. Beliau merupakan Raja Banjar ketiga dan merupakan cucu Sultan Suryansah. Beliau bergelar Susuhunan Batu Irang. Masa pemerintahan beliau itu di tahun 1570 sampai dengan 1595. Nah, ini makam Sultan Rahmatullah, merupakan putra dari Sultan Suryansah. Beliau adalah Raja Banjar kedua yang bergelar Susuhunan Batu Putih, yang mana masa pemerintahan beliau itu di tahun 1550 sampai dengan 1570. Nah, ini makam Kiai Datu Haji Bukasyim. Kiai Datu Haji Bukasyim ini merupakan seorang menteri di kerajaan Banjar. Beliau keturunan dari Kiai Martasura yang menjabat sebagai Sang Panimba Segara atau salah satu jabatan menteri. Beliau wafat pada tahun 1681. Nah, ini ada makam Mangkubumi Arya Taranggana. Terus juga ada makam-makam yang lain.
Nah, ini adalah makam Hatib Dayan. Nah, Hatib Dayan ini merupakan seorang ulama besar yang berasal dari kerajaan Demak. Jadi pada tahun 1521 Hatib Dayan ke Banjarmasin untuk mengislamkan Raden Samudra atau Sultan Suryansah. Nah, Hatib Dayan ini merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, ini makam Wan Hajah Sa'anah. Wan Hajah Sa'anah ini berasal dari keturunan Kerajaan Brunei Darussalam. Beliau menikah dengan Datu Buna, cucu Kiai Martasura, seorang menteri yang ada di Kerajaan Banjar. Beliau wafat pada tahun 1825. Nah, ini makam Patih Masih. Patih Masih ini merupakan kepala kampung Banjarmasin. Beliau dipanggil juga dengan sebutan Kiai Masih dan merupakan adik dari Patimuhur. Beliau wafat pada awal abad ke-16. Nah, dan ini adalah makam Patih Kuin. Patih Kuin ini merupakan kepala kampung Kuin yang bertetangga dengan kampung Banjarmasin. Patih Kuin inilah yang menemukan Raden Samudra dan memeliharanya sebagai anak angkat. Beliau wafat pada awal abad ke-16 juga. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jadi itu tadi makam-makam yang ada di komplek pemakaman Sultan Suryansah. Jadi selain Sultan Suryansah sendiri dimakamkan di sini, juga terdapat raja-raja yang lain seperti raja kedua itu Sultan Rahmatullah, raja ketiga itu Sultan Hidayatullah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.